Sepertinya Pak Antonius sudah siap. Terima kasih Bro Budi. Pak Antonius, maaf Pak Antonius sudah siap. Ya, oke, saya share screen lagi ya. Oke, terima kasih Pak Antonius. Ya. Semoga lancar untuk yang kali ini. Oke. Layarnya kelihatan nggak? Mungkin lebih baik saya tidak buka semua. Kelihatan Pak Antonius. Kalau di share kelihatan. Ya. Oke ya. Baik, teman-teman. Krisis saat ini kalau saya bandingkan 98 ya, saya mengalami 98 itu beda ya. Waktu 98 itu hanya di Asia, jadi di tempat lain enggak. Jadi kalau orang-orang yang ekspor ke tempat-tempat lain di luar Asia yang masih jalan, COVID-19 ini luar biasa, seluruh dunia. Dan kemudian bukan sekedar daya beli turun, perilaku pelanggan ini berubah. Dulu di 98, kalau orang yang suka jalan-jalan, nggak bisa pergi ke Eropa, ke Amerika, dia masih ke Bali. Jadi industri travel masih jalan. Sekarang perilaku pelanggannya berubah. Bukan sekedar daya belinya turun. Dan terjadinya sangat cepat. Kita semua terkejut. Dan tidak tahu kapan selesai. Dan bagaimana selesainya. Nah, ini teman-teman menuntut kita untuk makin cerdas berpikir. Dan bagaimana menghadapi ini semua. Kalau kita lihat di Korea, hampir 98 perusahaan itu kesulitan. Yang no change katanya 2%. Yang increase hanya 0,1%. Artinya apa? 98% itu decrease. Nah teman-teman kalau kita lihat ini semua artinya apa? Semua orang kerja keras. Jadi kalau di masa COVID-19 ini ada yang tidak bekerja keras, Pak, mungkin something happen ya. Yang sukses pun bekerja keras. Kenapa? Ordernya banyak, dia bekerja keras. Jadi COVID-19 paling tidak, kalau kita sedang menghadapinya, kita sedang bekerja keras. Sebuah kewajaran kalau pada saat ini kita bekerja keras. Nah, rekan sekalian, sudah jelas COVID-19 ini meniadakan solusi lama dan mengakselerasi lahirnya dan tumbuhnya solusi baru. Nah, sekarang ya, kalau kita lihat orang dilarang untuk mudik. Itu jalan tol yang biasanya ramai pada saat menjelang hari raya sekarang sepi. Pedagang-pedagangnya itu yang ada di jalan-jalan tuh yang di tempat kita berhenti, tempat rest area, kehilangan pelanggan. Solusi lama sudah tidak berlaku lagi. Dan solusi baru ya. Itu dibutuhkan ya. Sebelum COVID-19 itu pengukur suhu berapa banyak sih yang laku. Sekarang kok semua harus punya tampaknya. Yang punya kantor, yang punya mall, dan lain-lain. Nah, memang perubahan yang tiba-tiba itu tidak dapat dilayani dengan baik sepenuhnya oleh pasar. Oleh karena itu, masih terdapat peluang-peluang yang tersembunyi. Nah, cara melihatnya begini, teman-teman. Saya membagi peluang itu, ada yang terang benderang, ada yang tersembunyi. Ada yang saat ini, ada yang setelah COVID-19. Nah, teman-teman, banyak orang hanya berpikir saat ini. Nah, nanti COVID-19 berakhir pun ada sesuatu yang baru. Mesti dipikirkan. Contoh ya, yang A. Ya. Peluang yang terang benderang, yaitu masker lah rame ya. Cuman kalau Anda masuk masker sekarang udah termasuk telat ya, karena sudah ya harganya sudah sekarang sudah murah ya. Nah, peluang ini sudah tidak seperti dulu lagi. Itu terang benderang, semua orang tahu. Setelah COVID-19, apa sih yang terang benderang? Nanti saya akan berikan contoh. Itu sekolah-sekolah. Itu bagaimana persiapannya menuju COVID-19. Yang tersembunyi, nanti saya akan share beberapa. Yang saya tahu beberapa kawan saya menemukan yang tersembunyi itu. Dan yang tersembunyi ini menurut saya banyak. Rekan-rekan sekalian memilih, mau masuk yang kemana? Yang terang benderang atau yang tersembunyi? Masing-masing ada plus minusnya. Ya. Nah, saya akan share dulu yang terang benderang. Kalau peluangnya terang benderang, artinya apa? Koran pun tahu, ya. Orang tahu bahwa banyak yang nyari seperti itu, ya, nyari apakah itu yang pengukur suhu, apakah masker, apakah plastiknya health, atau vitamin C dan lain-lain. Rumusnya sederhana, kalau sudah terang benderang, murah, mudah, dan mutu. Ya, kalau Anda menang, Anda dapat pasarnya. Namun jangan lupa, timingnya harus tepat. Kalau timingnya kurang tepat, ya pasar sudah dibanjiri oleh produk itu akan mulai susah jualannya. Nah, ya. Namun keuntungannya apa? Ya sudah jelas terang benderang ya. Kalau Anda punya aksesnya, Anda tahu pasarnya, ya bisa saja masuk ke sana. Cuman jangan lupa pasar selalu nyari yang murah, mudah, dan mutu ya. Nah, berikutnya
Kalau tersembunyi peluangnya, Anda punya kesempatan jadi pelopor. Saingannya belum ada. Jadi yang paling dulu. Namun ada risikonya juga loh. Kan pelopor namanya. Pelopor selalu punya risiko. Dan untuk itu perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kreatif. Ya, nanti cara berpikirnya bagaimana nanti akan saya share. Ya. Nah, saya bagi teman-teman untuk Anda menggarap peluang ada dua pilihan. Yang prosesnya pendek atau prosesnya panjang. Saya mulai dengan yang pendek. Cara berpikirnya begini. Setiap fenomena yang baru pasti menciptakan masalah baru. Dan nggak satu masalah barunya. Dan setiap masalah selalu menciptakan berbagai kebutuhan. Dan setiap kebutuhan pun menciptakan berbagai peluang. Nah, itu urutannya. Fenomena, masalah, kebutuhan, dan peluang. Ambil contoh. Fenomena work from home. Masalahnya apa sih kalau work from home? Bosan di rumah, pulsa cepat habis. Orang yang tidak menyiapkan rumahnya sebagai tempat kerja, waduh, menurut saya sih agak kurang nyaman itu. Dia kerja di mana nih work from home? Ya, seorang teman saya mengatakan pada saya, kasihan itu ya orang kantor yang kerjanya di tempat kos katanya. Sudah work from home. Ya, 24 jam di ruangan itu terus. Yang punya rumah mungkin masih bisa pindah-pindah ya ke ruang tamu, ruang makan, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman, saya ambil contoh. Ya, masalahnya bosan di rumah. Jangan lupa teman-teman, masalah tidak hanya 3 ya. Saya ngasih contoh aja. Mungkin Anda bisa temukan masalah lain. Bosan di rumah, kebutuhannya apa? Hiburan asik di dalam rumah. Kuliner enak di dalam rumah. Olahraga di dalam rumah. Itu contoh 3 kebutuhan. Oke. Saya ambil 1 deh kebutuhannya. Kuliner enak di dalam rumah. Peluangnya apa sih? 1, delivery service. 2, frozen food. Nah, sekarang lagi rame ya. Barbecue at home. Nah, saya ketemu nih dengan alumni Universitas Ciputra. Saya setiap minggu ada pertemuan dengan alumni. Kita ngomongin soal bisnis. Alumni ini cerita ke saya. Ini kira-kira sebulan lalu teman-teman. Belum seramai sekarang. COVID-19 ini. Saya punya bisnis Pak. Di masa sekarang kok malah naik Pak. Naiknya lebih daripada lebaran. Wah, kita semua jadi curious to know ya. Bisnisnya apa? Bisnisnya ini teman-teman. Pengen makan enak. Lalu dia menawarkan apa? Barbecue at home. Jadi dia bawa alat, bawa bahan dan lain-lain, dimasak dalam rumah orang itu. Jalan ternyata. Kan nggak banyak yang tahu ya. Ternyata ada yang seperti itu. Dan terjadi karena apa? Karena COVID-19. Kalau nggak ada COVID-19, nggak seramai itu. Dia bilang jadi rame gara-gara COVID-19. Yang berikutnya mungkin ada orang berpikir resto at home ya. Orang menawarkan kayak masak, kokinya datang ke rumah dan lain-lain. Saya tidak tahu. Itu harus diuji teman-teman. Yang saya ingin share ke teman-teman adalah cara berpikirnya. Untuk menelusuri peluang. Fenomenanya apa? Masalahnya apa saja? Kebutuhannya apa saja? Dan peluangnya apa saja? Tentu setelah itu teman-teman harus eksplorasi. Harus uji di lapangan ya. Apa kejadiannya? Betul nggak peluangnya seperti itu? Itu sesuatu yang harus divalidasi kembali. Nah, sekarang untuk menemukan fenomena-fenomena, bagaimana caranya? Baca salah satunya. Kita lihat ya, apa yang sedang diperbincangkan orang. Ini ada salah satu ini saya kira sudah beredar, Anda klik di internet akan ketemu ya. Mungkin Anda boleh baca ini ya. Ini ada berbagai fenomena dan masalah dan bisa latihan. Peluangnya apa nih? Ya, dari consumer behavior new normal ini ya, saya kira Anda bisa temukan, mungkin sudah beredar nih di grup-grup WA ya. Nah, saya ambil contoh lain teman-teman ya. Ini saya dapatkan dari tablet kontan tuh yang Mei belum lama ini. Nah, di sini ditulis, kebiasaan memasak di rumah akan menjadi gaya hidup baru setelah pandemi COVID-19 berakhir. Ya. Orang-orang ini sekarang sudah terbiasa masak di rumah. Kata tablet ini akan berlanjut. Nah, saya coba ya. Analisa ini ya dengan cara tadi. Fenomenanya apa? Memasak di rumah jadi gaya hidup pasca COVID. Masalahnya apa? Nah, fenomena itu menciptakan masalah. Tidak semua orang terlatih masak. Tidak semua orang terlatih belanja bahan. Mana bahan yang bagus ya. Tidak semua orang punya alat masak yang cukup. Ya, saya ambil yang atas saja. Tidak terlatih masak. Kebutuhannya apa? Informasi cara masak, mungkinkah lewat buku, video dan lain-lain. Pelatihan memasak makanan di rumah ya. Kemudian mentoring masalah.
Mungkin bikin premium webinar. Setelah seminar seperti ini, seminar masak, lalu ditawarkan seminar berbayar, coaching. Ya, premium, free dan ada yang premiumnya. Ya. Atau training at your home. Atau online personal training. Nah, itu contoh-contoh teman-teman, bagaimana kita menelusuri dari fenomena baru yang terjadi, apa masalahnya, apa kebutuhannya, dan apa peluangnya. Nah, saya ambil contoh lain misalnya teman-teman ya. Antusiasme tinggi dialami barang-barang kategori hobi games yang mengalami kenaikan hingga 70%. Jadi tablet kontak ngasih tahu. Sales dari barang-barang yang berkaitan dengan hobi atau game itu naik 70%. Nah, saya ingin cerita sekarang seorang rekan saya bagaimana dia menemukan sesuatu yang baru gara-gara COVID-19. Dia ini distributor alat-alat tulis, ya. Dia punya toko alat tulis dan lain-lain. Dia cerita ke saya, ada bagian kecil di tokonya dia itu jualan kerajinan anak kayak main gunting, apa sih kertas yang digunting-gunting, kerajinan buat anak-anak lah kria begitu ya. Nah, begitu COVID-19, toko mesti ditutup, anaknya ya itu ngambil inisiatif. Barang-barang yang main kerajinan anak itu dipaketin jadi satu paket, ditambah guntingnya, dia pakai kertas dan lain-lain. Jadi satu paket, ya tidak dijual lepas-lepas seperti itu. Itu inspirasi. Dia bilang, jalan loh. Ada yang beli loh sekarang katanya. Walaupun belum besar. Ya, itu muncul kenapa? Karena COVID-19. Nah, sehingga teman-teman, barangkali teman-teman ingin menelusuri, identify ya, opportunity apa saja, silakan identify. Dan advice saya, jangan hanya pikir satu opportunity, cari yang sebanyak mungkin dan dari yang banyak pilih yang terbaik. Nah, saya kutip satu kalimat dari Linus Pauling. Linus Pauling itu pemenang hadiah Nobel untuk kimia dan hadiah Nobel perdamaian ya. Jadi sedikit orang selama hidupnya dapat 2 Nobel perdamaian, dapat 2 hadiah Nobel. Nah, dia mengatakan the best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Kumpulkan yang banyak idenya dan kemudian pilih satu. Jangan pilih satu dari satu. Ya, a good idea comes from a lot of idea. Nah, teman-teman, satu hal, teman-teman barangkali di sini ada yang bergerak dalam bidang IT ya. Saya suggest, sarankan untuk ini sebuah bisnis model yang dianggap menjadi kunci perusahaan-perusahaan di China untuk bertahan karena mereka masuk online dan offline. Ya, dia ini satu fenomena yang sangat menarik sekali. Ya, nah sehingga advice saya, Anda ingin tahu apa sih yang harus dilakukan terhadap bisnis Anda, klik aja apa yang terjadi di China. China kan sudah duluan. Ya, apa yang membuat mereka bertahan? Ya, apa saja triknya mereka? Nah, itu juga salah satu cara untuk menemukan peluang-peluang. Ya. Nah, ini teman saya kembali ya. Contoh ya, after COVID apa sih? Saya ambil contoh. Ini anak-anak semua sekarang lagi di rumah. Suatu kali kembali kok ke sekolah. Sekolah pasti beda. Coba teman-teman lihat, gambarnya sudah ada. Kemungkinan seperti ini yang seperti di gambar tuh. Ya, di tiap mejanya ada apa penyekatnya. Terus akan tambah tuh wastafelnya. Ya. Kemungkinan ada yang di luar, ya, bukan lagi nambah-nambah kamar mandi. Nah, teman-teman ini peluang. Yo, siapa teman-teman yang bergerak dalam bidang konstruksi, cari tahu tentang ini. Jangan tunggu tender dari peluang. Saya mengatakan ini pasti laku. Anda harus explore, ya, harus explore dan mulai cari tahu dari sekarang, berkomunikasi dengan sekolah, betul nggak kebutuhannya kan ini, ya. Di tempat lain sudah ada yang duluan, di Taiwan. Nah, kira-kira solusinya seperti ini. Apakah di Indonesia seperti ini? Anda eksplorasi. Tapi nanti memang anak-anak masuk ke sekolah pasti kondisinya berbeda, ya. Apa saja yang berubah itu akan jadi peluang untuk teman-teman yang bergerak di dalam bidang itu. Sekarang cara lain bagaimana? Gambar ini saya dapatkan dari situsnya Boston Consulting Group atau BCG. Ya. Dia menganalisanya gini, ya, sampai implikasinya. Dia kasih contoh ya. Time at home itu memberikan pengaruh apa? Ya, working from home, eating at home, entertainment, travel, dan digital coordination. Yang dikasih merah itu yang turun, yang hijau itu yang grow. Contoh. Working from home itu ya ada sudut untuk jadi kantor.
itu memunculkan kebutuhan-kebutuhan. Mungkin ada orang yang sekarang mulai cari meja. Aduh, di rumah itu nggak kepikir ya, mesti kerja di rumah. Sekarang baru cari meja yang nyaman buat di kantor. Kalau sudah ada mejanya, ada kebutuhan alat-alat lainnya, ya, furniture lainnya. Ya. Nah, contoh yang lain, eating at home, ya, ada kebutuhan take away. Nah, teman-teman, saya paling tidak ketemu 2 orang yang bergerak dalam industri ini. Ya, kita tahu bahwa take away ini ramai. Industri lain yang terdorong gara-gara delivery dan take away naik itu apa? Yang jelas satu logistik ya, logistik kan jadi ikut naik ya. Tapi ada yang lain, yaitu apa? Packaging, teman-teman. Coba periksa teman-teman yang bermain di packaging. Ya, saya menduga naik dia. Kan naik gitu packagingnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa berpikir, ini yang industri ikutannya apa saja? Kalau vitamin C naik, industri ikutannya apa saja? Biasanya yang ikutannya itu agak tersembunyi. Kalau yang sudah jelas kelihatan, wah itu terang benderang. Yang ikutannya biasanya agak tersembunyi. Yang mikir bisa tahu, ya. Oh, ikutannya apa? Itu barangkali juga jadi peluang untuk Anda. Ya. Yang merah sekarang ya, muncul yang merah. Teman-teman, orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dalam 1 tahun, kira-kira 10 juta lebih. Katanya tahun 2018 10,7 juta orang. Pernah nggak kita pikir, kalau mereka nggak jadi keluar negeri, uangnya dipakai apa? Kalau satu keluarga pergi ke Amerika, paling nggak 100 juta. Sama juga ke Eropa, mungkin dia akan pakai 100 juta. Kalau dia nggak pergi, coba pikirkan, uangnya jadi apa tuh? Ya, seorang teman saya ngikutin tuh IG-nya orang yang jual tas, dompet. Makin rame tuh katanya. Naik salesnya. Lalu teman saya dijawab, ini jangan-jangan orang ini yang nggak pergi ke luar negeri ini, uangnya dipakai pada belanja seperti ini. Nah, itu juga peluang-peluang yang tersembunyi. Jadi kalau ada lihat yang merah-merah itu ya, seperti travel dan lain-lain, nah, coba pikir, uangnya dipakai apa ya mereka ya? Spend untuk apa? Nah, itu juga salah satu cara untuk menemukan peluang. Nah, teman-teman, saya akan simpulkan begini. Ya, ada 3P yang penting ya. Pelanggan, produk, sama promosinya. Ya, itu 3 hal yang harus Anda pikirkan. Mulainya dari mana? Mulainya dari pelanggannya dulu. Ya. Lalu, setelah Anda menemukan kebutuhannya dari pelanggan, coba pikirkan peluangnya apa, produknya apa. Baru pikirkan promosinya. Jadi pelanggannya terlebih dahulu. Namun kadang-kadang teman-teman, kita juga mulai dari diri kita sendiri. Ya, boleh saja ya ada teori yang mendukungnya, namanya effect diffusion ya. Orang mulai dari gua bisa apa ya, gua network gua apalah, ya seperti apa, ya siapa saja yang bisa gua kenal. Bisa saja mulai dari sana, tapi jangan lupa tetap harus diuji siapa yang akan beli. Jangan sampai kita mengembangkan satu produk yang paling suka akan produk itu ternyata hanya kita sendiri. Riset tentang kegagalan startup memperlihatkan alasan pertama startup gagal karena membuat produk yang tidak dibutuhkan pelanggan. Si penciptanya terlalu cinta kepada produk itu. Dia nggak pikirin bahwa orang lain itu suka atau tidak. Nah, sehingga teman-teman, syarat produk untuk bisa diterima oleh pasar, ya pasarnya menyambut produk itu. Sehingga harus divalidasi. Jangan sekedar, wah ini makanan gua enak nih. Ya enak menurut siapa? Menurut Anda atau menurut pasar? Datanglah ke pasar untuk menguji ini. Nah, teman-teman, itu sebuah cara berpikir kalau proses pendek ya, untuk bagaimana kita bisa identify opportunity. Nah, sekarang berikutnya, kalau prosesnya agak lebih panjang, Anda invest waktu lebih lama. Beberapa waktu Anda pengen spend some more time ya untuk betul-betul mendapatkan opportunity itu. Saya punya beberapa suggestion ya. Nah, saya akan mulai dengan gini. Saya akan sedikit mengutip beberapa pendapat-pendapat secara akademik teman-teman. Nah, Kuratko ini guru besar dalam bidang entrepreneurship, dikatakan sebagai top lecturer ya dalam bidang entrepreneurship di Amerika. Dia mengatakan, an opportunity is something that an entrepreneur recognize as solving a real problem or adding values. Yang namanya peluang itu menyelesaikan masalah. Tadi saya sudah singgung ya. Jadi teman-teman, kalau hendak jualan sesuatu, bikin sesuatu, pikir saya menyelesaikan masalah apa.
orang itu keluar uang untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi temukan masalahnya. Dari masalah lah kita akan temukan peluang. Nah, Spinelli ini mendefinisikan lagi dengan lebih jelas ya. Dia bilang opportunity itu apa? Itu create or add significant value to customer. Ada nilai yang signifikan. Si pelanggannya merasa diuntungkan oleh produknya Anda. Ya, solving significant problem. Having robust market. Marketnya ada marginnya, ada marketnya. Bukan 1-2 orang yang butuh ini. Tentu a good fit with the founder. Anda sendiri cocok melakukan ini. Ya, itu yang disebut opportunity ya oleh si Timon dan Spinelli. Nah, sekarang kita akan berbincang bagaimana melakukan identifikasi peluang. Namun sebelumnya saya ingin bacakan satu puisi ya yang ditulis oleh Pak Ciputra. Ya, ini bos saya, itu guru saya. Ya, saya banyak belajar dari Pak Ciputra. Puisi itu judulnya Sang Entrepreneur. Ya, suatu kali Pak Ciputra ngasih tahu saya sudah tulis loh katanya tentang entrepreneur dalam bentuk puisi. Nah, saya sampaikan pada Anda. Karena menurut saya itu banyak wisdomnya di dalam puisinya dia. Oke, puisinya bilang begini, Sang Entrepreneur. Ada yang melihat namun tidak berpikir. Ada yang berpikir namun tidak mengerti. Ada yang mengerti namun tidak berkesan. Ada yang berkesan namun tidak beraksi. Ada yang beraksi namun tidak berentrepreneur. Ada yang berentrepreneur namun tidak berhasil. Entrepreneur sejati gagal 10 kali namun bangkit 11 kali. Nah, teman-teman, puisi ini memberikan sebuah gambaran yang membedakan antara entrepreneur dan tidak entrepreneur. Pak Ciputra mengatakan, ya, lihat yang sama juga, dia mengerti bahwa ini adalah peluang. Yang lain nggak mengerti bahwa itu ada peluang dan tidak berkesan, tidak beraksi juga. Ya. Nah, puisi ini membedakan orang yang entrepreneur dan orang yang tidak entrepreneur. Tapi puisi ini juga menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan begini, jadi bagaimana caranya supaya saya terpikir, saya mengerti, dan saya berkesan? Dan selanjutnya, bagaimana caranya? Nah, teman-teman, pertanyaan jawabnya oleh para peneliti. Nah, itulah gunanya teman-teman, ada orang-orang yang melakukan penelitian bidang entrepreneurship. Nah, sebelum saya masuk ke dalam salah satu hasil penelitian, menurut saya one of the best research ya untuk opportunity identification, saya akan ceritakan dulu apa bedanya testimoni dan teori. Kita sering dengar orang bertestimoni dan kadang-kadang orang mengatakan buat apa teori, katanya udah langsung praktek saja. Belajar entrepreneurship perlu belajar nggak sih? Teman-teman, kalau ada orang mengatakan pada saya, udah nggak perlu belajar, langsung praktek saja. Boleh juga, nggak apa-apa. Saya tidak mengatakan itu salah. Kalau uang Anda banyak, waktu Anda banyak, go ahead. Ya, kita akan selalu belajar dari kesalahan. Ya, pasti ketemu. Nah, ketika orang bertestimoni, teman-teman, sebenarnya orang itu menteorikan. Tapi teori itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, untuk waktunya, dan untuk konteksnya dia. Tapi kalau sudah dijadikan teori oleh para peneliti, itu sudah melihat berbagai hal, dicoba digeneralisasi dan diuji oleh berbagai orang. Nah, sehingga sebenarnya teori pun hasil testimoni ya, namun sudah melalui penelitian. Kelemahan daripada teori biasanya munculnya belakangan ya. Kalau entrepreneur biasanya nggak sabar, jadi ya langsung tabrak dulu. Tapi kan resikonya dia tanggung sendiri. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan satu teori tentang identifikasi peluang. Teori ini salah satu teori utama dalam entrepreneurship. Jadi maksudnya teman-teman, ini banyak diterima oleh orang ya. Menurut saya juga sangat masuk akal teori ini. Nah, teori ini dikembangkan oleh 3 orang peneliti. Ini Arditashvili dan kawan-kawan ya. Nah, namanya A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development. Nah, saya ingin jelaskan basic teori ini. Nah, teman-teman, teori ini mengatakan orang yang alert terhadap opportunity ya. Saya sebutnya waspada peluang bahasa Indonesianya ya. Entrepreneur alertness ya, waspada terhadap peluang. Itu cirinya 3. Menyangkut personality-nya dia, menyangkut jejaringnya dia atau social network, dan menyangkut prior knowledge. Personality cirinya lagi 2. Orangnya kreatif dan orangnya optimis. Ya, saya tidak bahas ini teman-teman ya. Saya anggap kita semua memang mau kreatif dan mau optimis. Sekarang tentang social network, jejaring. Orang-orang
yang waspada terhadap peluang, orang-orang yang bisa melihat peluang dan orang lain tidak melihat, ya, kepikir peluang dan orang lain nggak kepikir, dia punya social network tertentu. Nah, social network itu ada 4. 1 inner circle, ya orang-orang paling dekat. 2 tuh partnership, mitranya dia. Action set tuh anak buahnya dia. Dan yang keempat tuh weak tie. Weak tie itu kenalannya dia. Hasil penelitian menunjukkan orang-orang yang waspada peluang itu weak tie-nya luas, banyak kenalannya, dia jaringnya luas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman saat ini ingin mengembangkan usaha, perluas jaring Anda, bertemulah dengan orang-orang baru, coba kontak lagi teman-teman lama, ngobrol dengan teman-teman lama. Ciri mereka yang waspada peluang adalah seperti itu, jaringnya luas, kenalannya banyak, bukan teman dekatnya banyak, tapi kenalannya. Kalau Anda suatu kali ingin berjumpa dengan peluang itu. Lalu yang ketiga, namanya waktu orang bisa mendapatkan peluang itu, kepikir peluang itu, di kepalanya tuh sudah ada sesuatu. Kepalanya tuh sudah penuh dengan informasi tentang bidang itu, sehingga cara ngelihatnya lebih cepat. Nah, para peneliti ini menemukan apa yang disebut pengetahuan terdahulu itu dari 2, ya. Saya pakai gambar yang ini yang lebih besar, ya. Special interest sama industry knowledge. Oke. Nah, satu-satu ya. Saya beginikan teman-teman. Oke, ini weekly-nya saya sudah. Oke. Special interest apa? Misalnya interest Anda kuliner lah, ya. Kalau special interest Anda kuliner, Anda harus jadi orang yang paling tahu tentang kuliner itu. Misalnya apa? Makanan Sunda. Harus jadi yang paling tahu tentang itu. Macam-macamnya tahu. Yang top-top makanannya tahu. Yang paling laku tahu. Siapa pemain paling hebat tahu. Historinya tahu. Kalau Anda ingin membuka usaha di satu bidang, jadilah perpustakaan berjalan tentang bidang itu. Bukan sedikit-sedikit tahu. Belajar banyak tentang itu. Itu namanya special interest, ya. Jadi kalau ngomong aja udah ketahuan ada punya interest. Ya, saya dia bilang education, entrepreneurship sama online education. Wah, saya banyak membaca tentang itu. Menyenangkan buat saya menambah ilmu terus dalam bidang itu karena itu spesial. Memang saya interest juga kok. Okay. Nah, namun tidak hanya itu. Kalau Anda ingin berentrepreneur, ya, Anda juga harus tahu industry knowledge-nya. Nah, sekarang sebelum masuk industry knowledge, ya, gimana caranya untuk tahu spesial, ya, untuk mengembangkan special interest, ya bisa baca, ya bisa nonton di YouTube, ya kursus kah, kuliah, ya cari mentor, ya kerja di bidang itu misalnya. Ya. Jadilah orang yang paling tahu tentang bidang yang ingin Anda masuki. Berikutnya, bukan sekedar tahu bidang itu, tahu industrinya. Orang yang tahu industrinya itu tahu 3 hal. Tahu tentang marketnya. Ini marketnya berapa besar? Siapa saja playernya? Siapa saja yang nomor 1 sekarang? Ya, dulunya yang nomor 1 itu apa? Itu pengetahuan tentang market. Tahu customer problem. Problemnya customer sekarang itu apa? Dan kemudian knowledge of way to serve customer. Sekarang customer itu dilayaninya caranya apa saja? Jangan sampai begini. Anda masuk bisa ke industrinya ayam goreng lah begitu, ya. Tidak tahu siapa player terbesar. Kentucky sama McDonald besar mana tuh ayamnya? Atau dengan NW. Perlu tahu, karena itu industri knowledge. Khususnya, ketahui dengan sangat tepat apa saja yang menjadi problemnya customer. Karena ada nanti celahnya masuk dari situ. Ya, kenapa Anda harus tahu juga ways to serve customer? Karena itu yang sudah dilakukan oleh kompetitor. Tentu kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda dibandingkan kompetitor. Caranya bagaimana? Ya, bisa baca, tadi ya, nonton, observasi, ya, wawancara, jadi pelanggan, amati di sana, ya, belajar dari pelakunya, kerja di bidang tersebut jika perlu. Nanti saya terakhir akan saya berikan contoh, ya, sebuah success story tentang hal ini. Nah, oke, kita masuk ke sana teman-teman, ya. Teman-teman, saya ingin cerita nih. Kisah menarik tentang lahirnya ini Nissin, ya. Anda pernah makan ini produk yang terkenal, ya. Bagaimana ceritanya si mie instan ini diciptakan?
penemunya namanya Momofuku Ando ya, si Ando ini. Ando ini siapa? Ando ini bukan ahli masak, bukan penemu jenius. Dia pedagang, dia jadi sudah berentrepreneur ya. Dianggap sukses. Tapi tahun 48 dituduh melakukan pengelapan pajak, dipenjara dia selama 2 tahun. Waktu dia balik masuk ke kerja lagi, ngerjain bisnisnya, perekonomiannya sedang sulit. Tahun 57 perusahaannya bangkrut. Hartanya tinggal apa? Tinggal hanya rumahnya. Nah, dia kan harus melakukan sesuatu lagi yang baru ya. Namun jiwanya nih, orang ini jiwa entrepreneur, teman-teman. Nah, dia ketemu satu fenomena. Ingat nggak teman-teman yang di depan saya mengatakan fenomena, masalah, kebutuhan, peluang. Dia ketemu satu fenomena. Fenomenanya ini. Ramen adalah makanan populer di Jepang dan pembeli kerap harus antri untuk makan mie. Ngelihat orang antri loh makan mie. Buat dia twing tuh. Ya. Yang lain mungkin biasa aja ngantri, tapi dia langsung kepikir. Masalahnya apa ya? Kenapa orang ini sampai ngantri? Nah, dia ketemu masalahnya. Proses membuat ramen itu lama dan sulit. Jadi Anda bayangkan ya, orang kan masih duduk. Udah duduk saja ramennya dibikin udah lama ya. Sehingga yang ngantri di belakang makin panjang. Bikinnya lama. Kemudian masalahnya lagi, tidak dapat disimpan waktu lama. Kalau bisa disimpan dalam waktu lama kan orang bisa beli sore, taruh di rumah, besok pagi bisa dimakan. Ini enggak pada zaman dulu. Pasti membuat orang ngantri terus. Nah, buat si Ando ini opportunity. Dia ingin menciptakan suatu produk yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cuman masalahnya dia sendiri bukan ahli masak. Bagaimana dia bisa tahu tentang industrinya? Bagaimana dia bisa tahu tentang ramen itu? Sebelumnya tidak tahu. Nah, jangan lupa teman-teman, prior knowledge itu apa? Special interest harus jadi perpustakaan berjalan dan industrinya pun dia harus tahu. Caranya bagaimana untuk dia dapatkan 2 hal itu sebagai pengetahuannya dia? Dia kerja di warung ramen sebagai karyawan. Bayangkan teman-teman nih, orang yang sudah pernah sukses dan lain-lain jadi pelayan untuk tahu 2 hal itu. Bagaimana bikin ramen dan bagaimana industri itu bergerak. Dia tahu pasti masalah pelanggan. Dia tahu ya bagaimana cara melayani pelanggan. Kenapa? Karena dia kerja di bidang itu. Namun kerja bukan sekedar kerja, teman-teman. Dia mikir ya. Di sini ditulis ya bahwa dia setiap hari selama setahun bangun jam 5 pagi ya. Mungkin Anda anggap biasa jam 5 pagi ya. Tapi nanti dulu malamnya dia tidur jam berapa? Karena sepulang kerja di rumahnya dia menjadikan dapurnya seperti lab untuk memecahkan masalah. Gimana caranya bisa bikin punya ramen yang bisa tetap enak walaupun disimpan. Ya, dia katanya kerja meneliti craft sampai jam 1 atau jam 2 pagi, jam 5 udah bangun lagi, teman-teman. Dan teman-teman suatu kali dia menemukan itu tentang resepnya membuat instant noodle. Dan kemudian lahirlah instant noodle tahun 58 yang pertama di Shin, dan itu booming. Inilah instant noodle yang pertama di dunia. Dulu masih bentuknya seperti ini ya, dia digambarin teman-temannya dibungkus plastik. Ketika dia sukses, dia ke Amerika. Dia lihat orang Amerika makan babinya dia pakai ini nih teman-teman, kayak mangkok dari kertas. Langsung dia twing lagi karena pikirannya memang pikiran opportunity, teman-teman. Ya, nah, lahirlah cup noodle. Gara-gara apa? Dilihat orang Amerika. Ya, babinya dia kok dimakan di mangkok kertas. Bikinin aja bungkusnya langsung jadi mangkok. Lahirlah cup noodle. Nah, teman-teman, itu Ando ya. Fenomena, masalah, kebutuhan, peluang, ketemu. Proses ya, Ando ini bertahun-tahun ya, paling nggak setahun tuh dia menyiapkan ini semua. Ya, setahun lebih lah ya menyiapkan ini semua. Nah, teman-teman, ini sebuah contoh tentang significant solution for the significant problem for the significant number of people. Ya, pecahkan masalah. Ya, itu di balik masalah itu ada peluang. Nah, bagaimana caranya Anda menemukan masalahnya? Ada advice Pak Ciputra yang menurut saya penting. Ya, Pak Ciputra menamakan begini. Pelanggan adalah sumber informasi, sumber inspirasi, dan sumber inovasi. Ya, teman-teman, bergaul eratlah dengan pelanggan. Ngobrol dengan pelanggan sebanyak mungkin. Kumpulkan informasi-informasi dari pelanggan. Karena Anda akan dapatkan inspirasi dan nanti inovasi. Ketika Anda inovasi, dan kalau itu bersumber dari pelanggan, maka kemungkinan besar diterima oleh pelanggannya itu terbuka lebar. Ya, bukan sekedar muncul dari otak ya, kelihatannya baik, tapi kan belum tentu oleh pelanggan. Namun kalau idenya muncul gara-gara Anda ngobrol dengan pelanggan,
maka kemungkinan besar pelanggannya bisa menerima hal itu. Ya. Pelanggan adalah sumber informasi, inspirasi, dan inovasi. Oke. Nah, ini saya akan masuk ke bagian-bagian akhir saya, teman-teman. Ini ada satu riset lain dilakukan oleh Rita Gunther McGrath, ya, dia dari Harvard University tentang entrepreneurial mindset. Ya. Entrepreneur itu seperti apa sih orangnya, ya? Nah, dia menyebutkan begini, teman-teman. Entrepreneur itu menurut si Rita dari risetnya itu unusual. Orangnya lain katanya daripada yang biasa. Dia menyebutnya habitual entrepreneur. Ada habit tertentu. Habitnya apa sih? They have in common finally honed skills in forging opportunity from uncertainty. Cirinya entrepreneur menurut si Rita ini, dia nyari opportunity dari uncertainty. Jadi real entrepreneur ngelihat situasi sekarang ya uncertainty, mengatakan begini, di sini tempatnya nih, ini rimbanya peluang karena banyak uncertainty. Nah, entrepreneur berpikirnya begitu. Ya, ketika terjadi uncertainty, dia mengatakan ini adalah peluang. Okay. Dan salah seorang profesor dalam bidang entrepreneurship dari Inggris dari Durham University, Alan Gibb, dia mengatakan begini, entrepreneurship is a set of behaviors, attributes, and skills that allow individuals and groups to create change and innovation, certainty and complexity. Jadi memang orang yang entrepreneur itu suka, ya, dia nggak takut terhadap uncertainty sama complexity. Di situ dia melihat di balik itu semua ada peluang-peluangnya, dan dia menelusuri, mengeksplorasi, memikirkan dan memvalidasi peluangnya. Ya, ketika yang lain kebanyakan melihat itu sebagai uncertainty dan complexity. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin membangun usaha bisnis dalam tim, saya punya beberapa saran. Ya. Jadi observasi terhadap startup yang sukses itu menemukan bahwa startup kebanyakan itu tim, ya, tidak hanya satu orang. Nah, timnya tuh paling tidak terdiri dari 3 kelompok orang atau 3 orang yang keterampilannya berbeda. Ya. Ada yang disebut hacker, ada yang disebut hipster, ada yang disebut hustler. Oke, saya jelaskan satu-satu. Hacker itu tukang bikin, yang pintar bikin. Hipster itu yang pintar mendesain. Hustler itu yang pintar mengelola. Saya umpamakan dalam restoran, teman-teman, ya. Hustler ini jadi restoran manager. Hipster ini apa? Marketing manager yang bikin menu. Si hipster ini mengenal pelanggan. Pelanggan sukanya begini-begini, ya. Nah, dia bisa merancang menu. Tapi hacker yang tukang masaknya, ya, menu di atas kertas untuk jadi kemasakan kan perlu ada yang pintar juga, namanya hacker. Ini harus saling bekerja sama. Nah, rekan-rekan si hustler ingin memastikan bahwa bisnisnya ada untungnya. Jadi mungkin saja si hipster mengatakan, ini yang paling enak ya makanan ini, misalnya udang gorengnya harus diambil dari mana gitu. Si hustler mengatakan, kalau lu ambil dari sana, harganya nggak bisa segitu, nggak diterima oleh pasar, kita nggak ada untung. Nah, si hacker mesti mikir, si hacker itu harus bisa memikirkan apa yang bisa diterima pelanggan, disambut pelanggan, tapi juga secara kalkulasi masih menguntungkan. Itu hacker. Jadi si tukang masak ini bukan sekedar pintar masak, tapi bisa melihat 2 pertimbangan. Pertimbangan mana yang ideal dan pertimbangan mana yang bisa masuk ke cash flow, bisa masuk ke dalam keuangan. Jangan sampai sangat enak tapi nggak ada yang laku karena kemahalan. Jadi 3 orang ini saling bekerja sama, hacker, hipster, hustler, ya. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan mau masuk dalam satu kerjasama, coba lihat diri sendiri. Saya ini apa nih kerjaan saya? Saya keahliannya apa? Ya, jadi saya butuh rekan yang mana? Kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini saya simpulkan begini, teman-teman, ya. Kita semua sedang menghadapi krisis COVID-19. Rumusnya apa? Kalau saya sebut rumusnya tuh P3K. Pertolongan pertama pada krisis, ya, krisis COVID-19. Ya, itu apa? Itu P3K juga. Yaitu positif, produktif, proaktif, dan kreatif. Berpikir positif artinya, betul sekarang ada krisis. Aku tidak mau bersentuhan dengan ancamannya saja. Aku ingin masuk ke dalam peluang, melihat di peluang. Tidak mau hidup itu hanya setiap hari melalui dengan kecemasan. Tetapi aku ingin melaluinya ini juga dengan melihat peluang-peluang, berpikir positif. Kedua, produktif. Ini saatnya untuk bekerja lebih keras. Ini saatnya untuk menanam. Ini saatnya untuk berjejaring, produktif hidupnya.
Ini saatnya waktuku lebih bernilai dengan belajar sesuatu yang baru. Proaktif, lakukan sesuatu yang proaktif, sesuatu yang baru. Situasi yang baru ini menuntut kebaruan-kebaruan pada diri kita. Ya, dulu barangkali kita ini lebih jarang bergaul, sekarang lebih banyak bergaul. Dulu lebih sedikit belajar, sekarang belajar. Ya, ada seorang rekan saya main di properti sales ya. Dia mengatakan pada saya ini orang face to face. Saya tukang jualannya door to door. Tapi gara-gara COVID ini saya nggak bisa door to door lagi. Padahal itu saya suka. Nah, oleh karena itu saya sekarang belajar online marketing. Saya telepon orang setiap hari. Sekarang dia telepon. Setiap hari minimum 10 dia telepon orang. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kreatif ya teman-teman ya. Lakukan hal-hal yang kreatif. Karena ini sesuatu yang banyak perubahan dan lain-lain, yang lama-lama ini ya bisa ada yang tidak berlaku lagi. Yang baru itu yang kreatif-kreatif ya. Temukan itu teman-teman ya. Positif, produktif, proaktif, dan kreatif. Dan terakhir tentu teman-teman yang hati yang gembira adalah obat ya. Yuk kita jalanin COVID-19 ini dengan hati yang gembira. Karena itu obat untuk kita. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Tutup Yakobus ya untuk diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antonius, luar biasa Pak, saking terkesimanya dan mendapatkan inspiratif Pak, terutama pancingan tadi dari apa yang Bapak bawakan, termasuk saya juga nih Pak mengalami. Oke Pak, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Tadi ada beberapa chat yang sudah ditanyakan juga. Nanti saya juga bisa dibantu sama rekan-rekan panitia, Bro Budi Mulyono, kalau ada yang terlewat mungkin bisa bantu saya juga. Yang pertama Pak, ini tadi kan Bapak ada sempat bilang tentang strategi O2O, offline dan online-nya Pak. Nah ini ada peserta menanyakan bagaimana strategi terbaiknya Pak untuk memindahkan customer dari offline ke online. Terus kedua, apakah nanti ada perubahan juga Pak secara perilaku konsumen tentang online-nya sendiri atau digital Pak? Terima kasih Pak. Oke, prinsip O2O begini. Yang offline tetap memanfaatkan online. Yang online mendorong ke online. Jadi bukan dua jalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung satu sama lain. Oke. Contohnya gimana, teman-teman? Waktu teman-teman promote di online, promosikan orang untuk ke toko. Ya, apakah untuk melihat dan lain-lain seperti itu. Jangan dianggap dua terpisah, ya. Waktu seseorang itu berada di offline di store, bisa nggak online-nya dipakai? Bisa teman-teman. Online itu barangnya banyak. Kalau kita punya tokonya sempit teman-teman, kita hanya punya 10 macam di rak depan. Karena raknya mungkin satu, kita sharing sama yang lain. Tapi kalau di online, raknya bisa banyak sekali. Nah, kalau teman-teman ingin explore lebih jauh, ya, saya suggest klik di YouTube. Coba lihat bagaimana supermarketnya Jack Ma yang namanya Hema. Begitu orang masuknya aja harus didorong untuk dinyalain itunya, HP-nya. Ya, barang ngecek dan lain-lain pakai itu, bayarnya sudah pakai HP. Itu gabungan daripada offline dengan online. Ya. Jadi prinsipnya si customer itu seperti dijaga tuh oleh dua tuh. Si offline sama online, dikawal terus dua-duanya. Jadi dianggap jangan dua hal berbeda ya untuk itu ya. Ya ini agak panjang, ini satu diskusi sendiri. Tapi menurut saya Anda kalau sudah punya store harus bisa pikirkan dua itu O2O. Oke, terima kasih Pak. Berarti integrasi ya Pak antara offline dan online ya Pak. Berarti ya poinnya di situ ya Pak tadi ya. Betul. Oke, Pak ini tadi terkaitan dengan yang online Pak, ada juga pertanyaan bagaimana cara untuk supaya memberikan impact yang besar Pak. Kalau kita offline itu kan bicara tentang customer experience, ya kan? Nah, apakah testimoni itu juga merupakan berdampak cukup besar Pak terhadap tadi Pak di bisnis online tersebut Pak? Pasti ya, testimoni itu pasti memberikan dampak. Apalagi testimoni yang sifatnya itu bukan seperti dirancang ya, testimoni yang muncul gitu ya, tiba-tiba orang tuh ya di IG-nya dia ya cerita ya Anda tinggal refer, itu bukan di IG-nya Anda ngomong, bukan seperti customer yang diundang lalu di-tapping oleh Anda ngomong, dia testimoni sendiri di sana. Wah, itu sangat powerful testimoni. Nah, untuk itu teman-teman Anda perlu meng-create ya sebuah produk atau sebuah service yang memang layak testimoni. Coba deh kalau sekarang ditantang
orang akan testimoninya tentang apanya? Pernah nggak direncanakan? Ya, aku akan buat produkku dari sisi ininya luar biasa, akan sangat beda dengan yang lain, sehingga orang pantas testimoni dari sisi ininya. Apakah itu sisi servisnya, apakah itu dari sisi layak, dari sisi produk presentationnya dan lain-lain. Tantangannya diri kita sendiri. Nanti kalau orang mau testimoni dari produk saya, itu sisi apa? Bisa nggak aku membuat sesuatu dengan sengaja sehingga membuat orang terkesan dari sisi itu? Oke, berarti kesimpulannya pada saat kita menciptakan produk tersebut, kita sudah menggiring opini tersebut untuk testimoni ya Pak, maksudnya berarti ya? Ya, memang setiap kita hendak meluncurkan satu produk kan kita harus tahu keunggulan utamanya apa. Apa yang membedakan orang dengan yang lain. Ya, sampai contoh ya, waktu kami Ciputra Group launching Universitas Ciputra, kita membedakan. Kita barangkali ya salah satu kampus pertama yang mengatakan tema utama kita adalah entrepreneurship dan membuat satu program pembelajaran entrepreneurship yang unik dibandingkan kampus-kampus yang lain. Sehingga kemudian ada kalimat dari customer yang saya gunakan juga untuk kita mempromosikan. Kalimatnya begini, satu kali seorang mahasiswa kita ngomong ya, ini kalimat asli dari dia. Kalau you kuliah di UST, ada satu hal yang memalukan, yaitu apa? Kalau you selama kuliah tidak pernah buka usaha. Wah, kalimatnya cakep sekali buat promosi. Sangat memalukan kalau jadi mahasiswanya Universitas Ciputra, kalau you selama kuliah tidak pernah buka usaha. Nah, itu kalimat asli pelanggan. Ya, kita bisa pakai. Ya, baik. Oh, dari testimoni itu kita bisa memperkuat diferensiasi kita juga ya Pak, berarti ya? Iya, betul. Oke Pak, kemudian sambil kita juga lihat pertanyaan yang lain nih Pak. Kalau misalkan nih Pak, menurut Pak Antonius, apakah kan kita ngomong tadi industri yang merah sama yang biru Pak, kalau saya lihat ya Pak ya, apakah dengan kondisi yang itu kita mesti ikutin big wave yang ada Pak, atau kedua kita coba dari yang merah kita mencoba sesuatu yang blue ocean Pak? Karena kalau bicara tadi big wave atau misalkan yang biru tadi Pak, yang naik, tren yang naik, itu kan akan menghasilkan kompetisi yang sangat besar Pak untuk bisa survive di istilahnya di industri tersebut. Apakah kita coba memikirkan yang lain, apa itu dulu Pak? Jalan tercepat apa biasanya? Baik, ini sih pilihan-pilihan ya. Namun kalau teman-teman di industri yang merah itu, pasti kan harus nyari jalan keluar. Ya, saya minggu lalu mungkin ya, saya dengar webinar dengan salah satu direkturnya dari tiket.com. Ya, mereka sangat berkeyakinan bahwa orang berrekreasi itu tetap akan terjadi dari tahun ke tahun, cuman caranya akan beda katanya. Nah, kitalah yang harus menemukan caranya apa sekarang. Ya, jadi saya cerita sedikit lah ya. Ini saya baru di kejadiannya. Ini di Bali. Jadi adik saya ini ada villa di Bali. Jadi kebetulan di desa sekitar 3 tahun lalu dia ngundang satu orang badut untuk menghibur penduduk desa. Jadi kan mereka saling kenalan. Lalu adik saya cerita, kemarin ini si badutnya WA dia minta tolong. Dia bilang, kan sudah nggak ada yang order kan sekarang. Aduh, dia nih sampai nggak ada uang buat makan, nggak ada uang. Ya, lalu dia cari jalan keluar lah, minta tolong. Nah, lalu adik saya ini kepikir karena dia punya usaha kuliner di Denpasar, yang delivery kan biasanya pakai GoFood dan lain-lain. Udah you aja yang anter deh katanya. Jadi uang delivery-nya masuk ke you ya. Cuma dia ada ide baru ya. Waktu nganterin itu pakai pakaian badut tuh masih pakai seragam badut. Dan dia menawarkan datang itu nganterin sampai main sulap. Nah, jadi sudah rundingan tuh. Nah, adik saya ini kepada pelanggan-pelanggannya kasih tahu, nanti dianterinnya sama badut katanya. Dia bilang, anak-anak you tuh katanya bisa nanti ngelihat apa badut tukang sulap bukan badut ya, sulap katanya. Wah, anak-anak senang, udah bosen di rumah, nggak pergi kemana-mana. Saya baru dapat laporan tuh tadi tuh. Ya, adik saya bilang, wah badutnya senang. Dia bilang ada pelanggan yang ya bukan hanya terima barang, ngasih dia sembako, ngasih angpau katanya ke dia. Nah, tiba-tiba ada cara baru, betul nggak? Tadinya dia main badut di panggung, sekarang dia menggabungkan sulap itu dengan delivery. Ya, jadi sekarang memang ada suatu fenomena yang berbeda ya Pak ya tadi ya. Ya, dan itu harus dieksplor. Ya, harus dieksplor. Kan nggak tahu, coba mana ada nggak sebelumnya kepikir begitu, delivery-nya oleh tukang sulap.
Ya, tapi dibantu. Jadi adik saya bantu. Ya, dia dibikinin videonya, dia akan datang, ya. Terus main sulapnya bagaimana dia edarin ke teman-temannya. Ya, itu medsos mesti dipakai. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada yang menanyakan, bagaimana kita menciptakan hal yang berbeda dengan produk lain? Apakah kita benar-benar menciptakan dari originalitas kita, atau lebih cepat kita AM Pak, amati tim modifikasi Pak? Bisa saja, apa saja teman-teman. Ya, namun nomor satu, ada pelanggannya. Jangan sampai asal beda saja. Ngapain asal beda begitu unik, udah beda yang suka cuma diri sendiri. Ya, kalau itu sudah begini, misalnya, ini nih, beda sekali, tapi nggak ada pelanggan. Atau beda sedikit ada pelanggan, mending ada sedikit ada pelanggan. Karena kunci utamanya dari pelanggan. Jangan lupa, kegagalan startup, alasan yang pertama, nggak ada yang butuh produk. Ya. Jadi soal beda berapa banyak, kreatif berapa banyak itu nomor 2. Nomor satunya, pelanggannya akan ambil nggak? Ya. Berarti kembali lagi Pak ya, ke marketnya dulu Pak ya. Buat apa kita sesuatu yang unik tapi nggak ada yang beli ya Pak ujung-ujungnya ya. Oke Pak, ini ada salam juga sekaligus pertanyaan nih Pak. Dari adik kelasnya Bapak di Unpar katanya Pak, di sipil Unpar nih Pak, namanya Norman Pak, ini Pak Norman. Oke, Norman. Nah, dia ada pertanyaan Pak tadi untuk aplikasinya tentang Wikties Pak tadi. Dia ada yang belum jelas tentang Wikties sebenarnya Pak. Bisa diulangi lagi Pak tentang Wikties itu Pak ya? Aplikasinya tadi. Ya, riset menemukan bahwa orang-orang yang alert terhadap peluang adalah orang-orang yang jejaringnya luas, punya banyak kenalan. Nah, ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang kenalan, ya karena kenalan jarang ketemu, itu ide-ide baru bisa muncul. Hal yang tidak kita ketahui itu akan memperkaya kita. Kalau kita hanya itu saja, kita terbatas loh. Ya, apa yang kita tahu yang terjadi di pasar. Sehingga biasanya entrepreneur itu yang sukses temannya banyak. Ya, saya kalau boleh saya sharing bos saya sendiri ya, Pak Ciputra kan November kemarin meninggal. Itu yang datang ribuan orang. Itu menceritakan bahwa temannya banyak. Partnernya Ciputra Group itu lebih daripada 120 orang, mungkin 135 orang. Proyeknya 88. Hampir semua itu partneran semua. Mungkin sekitar 90% lah partneran ya. Sebagian besar lah saya partneran. Dan memang temannya banyak. Nah, karena teman banyak itu muncul peluang. Contoh ya Pak Ciputra berteman sama ini. Terus orang yang mengatakan, gue juga punya tanah, cuman gue nggak tahu nih cara mengembangkannya. Ketemu tuh klop. Ya. Jadi Wikties itu sebenarnya kenalan. Orang yang Wikties jejaringnya luas. Ya. Iya, Pak Antonius terima kasih. Nah tadi ada slide-nya tuh Pak, cuma sekelebatan sekali yang tentang Wikties-nya tuh. Boleh tolong lihat? Boleh ya. Tadi karena udah dijelasin, jadi slide-nya ya ini. Oke. Bukan Pak, yang setelahnya kayaknya ya. Ada yang khusus tentang Wikties tadi. Nah ini. Ya, reconnect dengan jejaring. Kan kita punya jaring, tuh jaring dulu di SMP, di SMA. Ketemu, ya. Ya dulu Bapak pembina di Perkantas kita, Pak. Oh iya, terima kasih udah ketemu lagi. Ini namanya jejaring ya, Pak ya? Iya, atau bergabung dalam komunitas tertentu, ya. Ya sengaja cari teman baru, ya. Atau kuliah lagi. Anda kuliah lagi juga punya jejaring. Ikut webinar, ya. Saya sebenarnya nih perlu dipikirkan nih Pak Panitia, gimana acara webinar ini juga sebagai acara untuk saling kenalan nih. Ya ada sekian banyak orang nih, kalau saling kenalan kan bagus. Bikinin WA group itu. Ya silahkan nanti itu panitianya. Pertanyaan keduanya Pak, Bapak masih aktif di Ciputra University itu Pak? Saya sekarang advisor, jadi di Ciputra University saya menjadi salah satu dosen. Oke, makasih Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Norman, Pak Antonius. Tadi mengawali sesi dialog interaktif kita Pak Norman. Tadi sebelum saya ke interaktif Pak, tadi ada salam juga Pak dari Pak Freddy Gunawan Pak. Katanya untuk Pak Antonius juga. Kebetulan dia jemaat Abalos juga untuk area Pluit Pak. Oke, makasih.
Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang masih punya pertanyaan, mungkin kita akan pilih dari 3, bisa raise hand juga untuk memulai dialog interaktif kita mengingat waktu. Oke, nanti Pak Mail sebagai host akan melihat dan akan unmute. Silakan bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang masih punya pertanyaan, kita akan mulai masuk di dalam dialog interaktif. Silakan Pak Mail kalau ada yang sudah raise hand untuk supaya kita bisa lebih mantap lagi langsung interaktif dengan seorang yang luar biasa. Ya, silakan saja yang mau raise hand, mau bertanya langsung bisa raise hand. Belum ada nih Pak Eko. Oke Pak, berarti kita itu baru saya mau sudah ada yang itu Pak Hadi Saputra Pak, ada yang raise hand ya Pak ya. Silakan Pak di unmute. Selamat malam Pak Hadi. Ya, selamat malam. Iya, malam Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak teman-teman. Selamat Iya malam, Pak. Pak Hadi. Ya, saya sebenarnya lagi galau ya untuk stay di bisnis yang lama atau melihat peluang bisnis yang baru. Karena bisnis saya yang lama itu omsetnya turun 90%. Itu bisnis saya jual alat kecantikan ya, import alat kecantikan dan klinik-klinik kecantikan kan sekarang lagi tutup karena PSBB, dan saya nggak tahu ya setelah PSBB ini apakah orang-orang itu berani untuk treatment lagi di klinik kecantikan. Nah, jadi kalau mereka nggak berani untuk datang lagi ke klinik kecantikan, pasti owner klinik kecantikan, dokter-dokter itu nggak berani untuk invest beli alat kecantikan lagi ya. Permintaannya akan menurun. Gitu. Jadi yang pertama pertanyaan saya bagaimana menyikapi ini ya Pak ke depannya, dan yang kedua kalau memulai bisnis yang baru ini kan lagi PSBB. Tadi kan Pak Anton bilang sebenarnya harus persiapan nih untuk yang ke depan nih ya, yang masih tersembunyi itu, peluang-peluang yang masih tersembunyi. Tetapi dengan kondisi masih PSBB ini kan sebenarnya nggak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa ya, gitu, karena kita masih di rumah aja gitu. Jadi kalau persiapannya nanti setelah selesai PSBB apakah sudah terlambat atau memang harus start dari sekarang? Itu aja Pak Anton. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi. Ya, untuk bisnis sekarang saya barangkali ada 3 advice Pak. Pertama, Bapak periksa apa yang terjadi dengan bisnis seperti Bapak di China sama di Korea. Mereka udah lebih dulu. Klik aja merek-merek yang seperti Bapak ini di China dan Korea apa, strategi mereka apa yang dilakukan. Ya, saya tahu tentang O2O dan lain-lain setelah membaca ya, di China itu apa yang terjadi. Sangat menarik kalau melihat apa yang dilakukan di China, karena lebih dulu dari kita. Yang kedua, advice saya, berbicaralah dengan player sekarang. Bapak gunakan waktu sekarang untuk berkomunikasi, untuk mengumumkan informasi. Customer Bapak sekarang ini pendapatnya apa ya, tentang ini? Pikirannya apa? Kan Bapak jual alatnya ya Pak ya, ketemu dengan dokter-dokter. Barangkali mereka ada informasi loh Pak yang jadi peluangnya Bapak. Dan saat seperti sekarang juga saat untuk kita menanam Pak ya, untuk menanam kan jadi lebih dekat relasi. Tapi ada yang ketiga menurut saya advice Bapak. End usernya siapa sih? End usernya kan mereka yang datang ke klinik itu kan, yang untuk treatment dan lain-lain. Pak ngobrol Pak dengan mereka. Solusi Anda apa? Mungkin ada sesuatu yang baru yang nanti Bapak bisa temukan. Ya, saya ini gunting rambut. Saya kerja bolak-balik Jakarta sama Surabaya. Kan di Surabaya ada kampus kita. Jadi saya suka potong rambut di Surabaya. Suatu kali saya diminta nomor HP-nya karena ditawarin diskon. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Saya kasih nomor HP saya, dia kasih diskon ke saya. Terus 2 minggu lalu saya di WA sama dia. Dia kasih servis gunting rambut di rumah. Dia nggak tahu bahasa di Jakarta. Tapi menurut saya sesuatu yang menarik, kan nggak saya duga. Coba kalau bisnis ini berkembang, kan siapa yang tahu? Karena belum populer. Ya, menjadi pelopor itu keuntungannya juga belum banyak yang tahu Pak pada saat Bapak memulai itu. Jadi berbicara dengan end user. Nah sekarang Pak, ketika PSBB, saat terbaik adalah menanam. Yaitu apa? Adalah mengumpulkan informasi.
manfaat PBB ini saat kita untuk belajar terkoneksi dengan orang. Sehingga suatu kali ketika momennya tiba, Anda sudah sangat siap. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang dewa opportunity ya. Di bangsa Yunani, dewa opportunity itu Kairos namanya, atau momen. Nah, si dewa ini bentuknya apa? Kepalanya gundul, rambutnya keikat gitu ya. Lalu kakinya ada roda, artinya larinya cepat. Nah, si dewa opportunity, si Kairos ini itu lambang young and beautiful, artinya selalu muda dan cantik. Ya. Nah, opportunity itu selalu young and beautiful. Sangat menarik penggambarannya. Kepalanya pelontos, rambutnya kayak begitu ya, kayak rambut panjang cuma sedikit. Karena kalau begitu kita lihat, kita tangkep, itu bisa dia larinya cepat, bisa nggak ketangkep. Sulit sekali tangkep dia kalau kita lihatnya seketika, gitu, sangat sulit. Sehingga bagaimana caranya nangkep dewa opportunity? Yaitu dihadang. Ya. Jangan begitu ngelihat langsung ditangkap. Wah, dia licin, larinya cepat dan lain-lain. Dihadang. Dia akan lewat mana? Hadang di situ. Nah, industri yang berubah ini akan lewat mana? Hadang di depan. Ya, untuk itu Bapak harus lakukan eksplorasi terhadap pelanggan. Ya, baik itu Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Oke, Pak Anton, kita akan ke peserta berikutnya. Saya mau ingatkan teman-teman, ini untuk dialog interaktif, sesi dialog interaktif. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang masih ada di chat, boleh raise hand, nanti kita akan lihat. Tapi kita akan masuk ke dalam peserta berikutnya dengan Pak Ingo. Silakan Pak Ingo, bisa dibantu unmute Pak Ail. Pak Ingo, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, siap. Thank you. Oke, jelas Pak Ingo. Silakan Pak Ingo. Siap. Thank you Bro Jeko. Malam Pak Antonius. Malam. Ya, Pak, saya tertarik sekali tadi tentang salah satu slide Bapak yang ini, the 3 H's for a startup team. Ada hacker, hipster, hustler. Nah, pertanyaan saya begini Pak, gimana kalau misalnya kita punya banyak ide, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk menjadikannya sebagai bisnis. Ya. Jadi cuman baru sampai tahap ide, misalnya, wah, ya ini ada kebutuhan nih, wah bagus nih kalau misalnya kita bikin ini. Nah mungkin kita masih di satu sisi mungkin yang yang hackernya aja mungkin ya yang menciptakan, tetapi mengolahnya itu supaya jadi bisnis, jadi duit, terus kemudian kita nggak punya. Nah pertanyaan saya, kalau semisal kita hanya punya ide, terus kita belum punya kemampuan untuk menjadikannya sebagai bisnis, menjadikannya sebagai uang, lalu kemudian kalau kita share, misalnya Pak, kadangkala ada kekhawatiran ide itu akhirnya karena dia yang bisa mengimplementasikan jadi bisnis, akhirnya idenya itu yang akhirnya dipakai sama dia untuk dia olah lagi atau dia pakai atau apa, sedangkan kita nggak punya untuk jadiin bisnis, orang yang kita share, yang kita bagiin malah nangkep itu dijadiin bisnis. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu gimana Pak? Ya kita tahu mesti cari orang yang tepat, tapi kan kadang nggak bisa dapat langsung orang yang tepat seperti itu. Nah, hal-hal seperti teknis seperti ini gimana ya Pak ya? Bagusnya ide kita ini ketika dikerjakan bisa berhasil dan bisa tidak, kan? Betul nggak? Iya betul Pak. Kalau ide itu dicuri orang lain dan itu tidak berhasil, Anda belajar gratis. Kegagalannya dibayar orang lain. Oke. Tapi kalau dia berhasil, bagaimana? Selalu ada risiko dalam bisnis itu. Tapi kedua begini. Kalau kita menjadi sangat ahli dalam bidang itu, biasanya orang lain pun pikir, ini gak gampang. Biasanya nyari kita. Ya, saya menyelesaikan doktor saya di bidang education, online education. Tentu saya punya beberapa ide. Saya ngobrol aja sama teman. Tiba-tiba satu kali dia datang. Kita bikin usaha yuk. Yuk masuk deh. Ya, dan itu menjadi startup saya sekarang. Dia nggak jalanin sendiri karena dia tahu, ya saya agak spesifik dalam bidang itu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda punya satu gagasan dan tahu perannya sebagai hacker atau hipster,
jadilah orang sangat ahli. Sehingga yang hendak melakukannya, aduh gua kalau nggak ngajak dia, kayaknya bisa nggak ya begitu. Nah, kira-kira gitu poinnya. Oh, ya. Makin dipertajam berarti ya supaya Iya. mau nggak mau dia butuh kita ya Pak ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Thank you Pak Antanan. Iya. Terima kasih Pak Ingo. Yes, thank you Bro Jeko. Ya. Oke, Pak Mail ada lagi yang mengangkat tangan? Pak Yang Ivan masuk. Roy. Pak Ivan Roy. Pak Ivan ya. Selamat malam Pak Ivan. Malam, Pak. Ya, suaranya jelas ya Pak. Oke, silakan Pak Ivan. Oke, tadi kan saya yang bertanya, Pak. Jadi pertanyaan saya kan tadi, saya kenalin dulu bahwa saya saat ini di bisnis offline. Sebenarnya saya masuk ke digital bukan karena ada masalah. Malah saat ini bisa bertumbuh, tapi kan saya melihat ke depan memang arahnya ke digital. Nah, yang saya bilang tadi kan di offline bisnis sudah ada. Nah, bukan berarti bukan berarti kita ketinggalkan offline, enggak. Bisnis kita itu model bisnis kita mungkin sama seperti kayak Gojek. Gojek itu kan menggunakan fasilitas motor punya orang lain gitu ya. Jadi lebih ke arah jasa. Jadi kita yang ada di offline kita masukkan ke online, dan ini belum ada sebelumnya. Aplikasi ini belum ada. Nah, menjadi pertanyaan saya begini, kita sudah punya value proposition, kenapa orang kenapa orang memilih untuk menggunakan aplikasi kita? Pertanyaan saya gini, gimana strategi yang lebih tepat di marketing kayak bahasa marketingnya nanti, ngejualnya nanti, once ini aplikasi sudah jadi gitu ya, supaya digital customer ini tertarik untuk oke, kita coba deh, nggak usah coba gunakan online ini, nggak langsung direct ke offline-nya gitu. Nah, kemudian kedua adalah bagaimana meyakinkan bisnis offline ini untuk bisa berpartner dengan kita gitu saat ini. Kita sudah susun sebenarnya ada beberapa keuntungan dari offline partner ini kalau bekerja sama dengan kita. Tapi maksudnya strategi paling tepat gitu loh untuk meyakinkan mereka, oke, kalau kamu nggak kerja sama dengan saya, kamu akan tergilas di bisnis sekarang saat ini gitu loh. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua adalah pertanyaan saya gini, COVID-19 ini apakah mempengaruhi perilaku customer saat ini? Maksudnya secara digitalnya gitu loh. Ada perubahan perilaku nggak sih dibanding sebelum COVID-19 dengan sekarang ini gitu. Jadi supaya kita bisa membaca nih, menyesuaikan dengan perilaku customer nantinya gitu loh Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik ya. Kalau jawaban saya nanti kurang jelas, saya kasih satu literatur ke Bapak. Bapak cari namanya steveblank.com. Steve Blank ini orang hebat dalam entrepreneurship. Dia adalah entrepreneur sukses yang memutuskan jadi guru. steveblank.com ya. Tapi kira-kira penjelasan saya akan ikut cara dia. Steve Blank mengatakan begini, bahwa cara kita launching satu produk dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu produk itu ditunggu sempurna dulu, baru dia diluncurkan. Kalau sekarang pakai istilahnya customer development, melakukan customer development, diluncurkan kepada early adapter sembari kita belajar. Jadi advice saya, tentu Anda harus masuk beberapa tes ya, jangan sampai ya bugnya jangan sampai terlalu banyak nanti ya, paling enggak secara teknikal itu sudah lewat beberapa tes ya, negatif tes atau apa dan lain-lain. Nah, namun perlu punya early adapter. Nah, pasti tetap ada kesalahan dengan early adapter, itu perbaiki terus. Jadi proses perbaikan itu adalah proses bersama dengan pelanggan. Jangan nunggu sempurna dulu. Ya, itu yang saya lakukan sekarang. Ya, saya cari beberapa early adapter, ya lakukan dulu aja, kasih servis, apakah free dulu, apakah harganya sangat murah. Karena early adapter itu adalah gurunya kita untuk fine tuning our product. Nah, filosofinya beda dulu. Ya, dulu waktu zaman saya kuliah, produk itu harus sempurna dulu, you baru launching. Sekarang enggak. Ya, karena ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, jadi barangkali advice saya seperti itu. Nah, yang kedua Pak, ya tentang apakah customer behavior akan berubah? Ya, menurut saya sih akan ada perubahan-perubahan. Untuk itu harus dekat dengan pelanggan untuk tahu perubahan. Cara memilihnya dia bagaimana? Ya dulu mungkin udah beli aja dulu lah, kita paling nggak kepake, kita 3 bulan terminasi. Dulu barangkali begitu. Sekarang mungkin lebih berhati-hati dari sisi memilih dan lain-lain seperti itu.
Dan orang-orang juga kan yang lain-lain juga berusaha promosi besar-besaran. Zoom ya bikin. Nah kita nih pakai Zoom. Menurut saya Google juga akan persiapkan. Ya, nanti Google Meet akan disempurnakan untuk menyaingi Zoom dan lain. Ya. Ya perubahan sih akan terjadi. Oleh karena itu ini saatnya untuk dekat dengan pelanggan, untuk selalu melihat apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya saya di Universitas Ciputra saya punya pertemuan mingguan tuh dengan alumni itu untuk dengerin apa yang terjadi supaya produk kita jangan dianggap kadaluarsa oleh mereka ya, oleh pelaku di lapangan. Ya, barangkali itu Pak Ivan. Oke, terima kasih Pak Ivan. Tadi Pak Ivan mewakili interaktif kita untuk yang terakhir, peserta terakhir mengingat waktu. Terima kasih Pak Antonius Anand buat waktu yang disempatkan dan sangat interaktif sekali Pak, dengan sangat applicable sekali materi yang dibawakan malam hari ini. Terima kasih juga untuk sponsor Polygreen yang sudah mensponsor kita untuk hadiah 3 tadi yang sudah ditutup jam 8 tadi. Kemudian juga saya mewakili KTC, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, dan mohon bisa diisi pollingnya tadi untuk buat masukan kita untuk next-nya kita akan bertemu minggu depan lagi. Oke, Pak Oscar, saya kembali lagi ke Pak Oscar untuk closing. Saya yang masih ada satu janji. Iya, lupa saya tadi. Dicari 3 apalagi ini hadiah nih, ini hadiah ini nggak boleh lewat ya, kelewat tadi ya. Silakan Pak Budi. Bapak Ibu, saya udah tadi caranya adalah ini cara manual sekali yang saya pakai dari jam 7 sampai jam 8. Yang sudah mendaftar tadi saya ambil, saya copy, habis itu bahasa Jawanya saya lintingi ya. Habis itu nanti dikocok. Nah, ini udah cara manual sekali ya. Jadi tidak ada tipu-tipu, caranya seperti itu. Nah, saya sudah persiapkan tentang yang sudah dikumpulkan tadi ya. Saya balik. Nah, ini ya, ini bahasa Jawanya saya lintingi ini ya. Oke. Ini saya kocok. Nah, harus saya ambil tanpa melihat 3 ya. Saya ambil tanpa melihat 3. Ya. 3 aja. 1 2 3. Dan langsung saya bacakan. Ya. Ini langsung saya bacakan. Yang pertama adalah, nah, oke, semoga kelihatan. Pak Raymond ya, Raymond Chandra, pemenang yang pertama. Yang kedua adalah ya, Ibu Meli ya, Ibu Meli. Oke. Nah, yang sudah saya sebutkan, saya minta tolong Ibu Resen yang menandakan bahwa Anda masih di sini. Yang ketiga adalah Ibu Herniwati. Ya, Ibu Herniwati. Terus tadi Ibu Meli, dan terakhir Bapak Raymond. Ya, itu Raymond Chandra ya, pemenangnya. Ya, silakan melakukan resen yang menandakan bahwa Anda masih di sini. Oke, demikian Bro Jeko, silakan, atau dengan Pak Oscar. Loh Budi, ini yang kalau yang resennya, oh ini ada berarti. Kalau yang resennya kurang dari 3 gimana? Resennya kurang dari 3. Nah, mana coba? Sekali lagi Bu Meli ada, Pak Raymond. Meli sudah resen tadi saya lihat. Pak Raymond. Bu Nova juga tadi sudah resen. Ibu siapa? Sorry, Ibu Herniwati ada, masih ada? Oh, Bu Nova tadi salah. Oke, Bu Herniwati. Loh, nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya harus ambil lagi. Berarti baru Bu Meli ya? Yang Ibu Meli yang udah pasti ya, saya ambil lagi ya berarti ya. Pak Raymond, Bu Herniwati ada? Kalau ada bisa langsung resen. Ada. Oh, katanya ada masuk di chat. Oh, ada masuk di chat. Oh, Pak Raymond ada. Siapa? Bu Herniwati ada masuk di chat kan ya Pak? Oh ya udah, berarti. Ada Pak. Berarti saya Pak. Clear. Oke, clear ya berarti ya. Ya. Nah. Oke, terima kasih Bro Budi. Jadi nanti pemenang yang resen itu nanti akan Bro Budi hubungin atau nanti hubungin ke Su Hendri? Dihubungi via IG ya, Oke. DM IG.
dan nanti akan dicek apakah benar sudah follow dan sudah tag ke 10 teman. Nah, itu syaratnya. Oke. Siap. Aja. Oke, saya kembalikan ke Pak Oscar untuk menutup. Hingga waktu Pak Oscar. Silakan Pak Oscar. Selamat malam. Ya, terima kasih Bro Jeko sudah memoderatorin kita. Terima kasih Pak Tresnanan, luar biasa sekali. Sangat adat sekali ilmunya ini. Saya coba meringkas Pak. Ini tapi sebelum meringkas saya mau mengomentari peserta. Dari 165 peserta ini tinggal 136, berarti sudah ada 30 peserta ya. Kurang dari 30 peserta meninggalkan peluang ini Pak. Ya, dan yang 136 peserta ini masih bertahan. Oke, ini saya coba rangkum dalam 7 poin ya yang saya dapatkan. Ini luar biasa. Harusnya nih kita selesai ini kita semua canggih untuk melihat peluang. Yang pertama, Pak Tresnanan tadi menyampaikan bahwa COVID ini tetap ada dua sisi krisis itu. Ada sisi ancaman, ada sisi peluang. Pertama, entrepreneur mindset selalu melihat peluang. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau punya kemampuan melihat peluang, yaitu ilmu entrepreneurship. Jadi tidak ada peluang. Dalam situasi apapun, mindset kita selalu ada peluang. Itu pertama, Pak bisa melihat peluang. Yang kedua, peluang itu ada kuadrannya Bapak Ibu. Ada peluang yang terang, ada peluang yang tersembunyi. Ada peluang saat ini, ada peluang setelah COVID. Tadi saya nggak kepikir loh, setelah COVID bagaimana tahu orang Indonesia masih COVID. Tapi Pak Antoni Stanan tadi cerita bahwa kan di China sudah lebih dulu selesai COVID-nya. Mungkin kita bisa lihat dari sana, bisnis yang sama. Wow, memang kalau kita mau melihat peluang selalu ada. Ketika kita terdampak profesi kita, bisnis kita, emang di dunia yang profesinya seperti kita cuma satu. Ada yang lain di belahan dunia lain, kemungkinan itu bisa jadi sumber peluang juga. Yang ketiga, setiap fenomena ada masalah. Setiap masalah ada kebutuhan. Dan setiap kebutuhan ada peluang. Jadi selalu ada peluang. Itu yang ketiga. Termasuk tadi Pak Andres Tanan kasih gambarnya ya, beberapa bisnis yang terdampak krisis, salah satunya travel. Kalau nggak lihat peluang, kita cuma lihat wah krisis ya, bisnis travel terpuruk. Tapi waktu tadi tulis bisnis travel itu merah dan terpuruk, ketika kita melihat peluang, orang-orang kan punya anggaran tuh, anggaran travelnya kan ada. Memang merah nggak digunakan untuk travel, tapi digunakan untuk apa? Nah, ini berpikir peluang lagi. Oke, yang keempat, peluang itu dimulai dengan melihat satu pelanggan, baru mikirin produknya, baru mikirin promosinya. Tidak bisa terbalik. Jangan mikirin produk dulu, jangan mikirin promosi dulu. Tadi banyak yang tanya juga, Pak kalau saya produk ini laku nggak ya? Pak kalau saya ini bisa dijual nggak? Lihat dulu pelanggannya. Ini nasihat Pak Andres Tanan. Mau lihat peluang, lihat dulu pelanggannya. Karena kegagalan startup adalah meluncurkan ide yang bagus tapi nggak ada yang mau beli atau tidak ada pelanggannya. Jadi number one kalau kita mau melihat peluang, lihat pelanggannya lebih dahulu. Lalu yang kelima, opportunity. Tadi saya lupa nyebut narasumbernya itu yang disebut di Pak Andres Tanan. Opportunity itu adalah solving the problem. Artinya apa? Ketika ada problem, saat kita lihat solusinya, itulah peluang. Ini sama dengan ucapannya Jack Ma ya Pak. Jack Ma bilang ketika banyak komplain itu banyak peluang kalau kita tahu solusinya. Ketika banyak masalah itu peluang kalau kita tahu solusinya. Jadi peluang ada di setiap masalah ketika kita tahu solusinya. Yang kedua, peluang adalah adding value. Jadi kalau kita bisa menambahkan satu nilai dari produk atau service, kita bisa meningkatkan nilai, memberi nilai tambah yang signifikan,
itu peluang karena orang mau beli. Yang keenam, wow, jelas sekali di sini Pak Andreas Nanan memberi clue kepada kita bagaimana caranya lihat peluang ketika krisis begini. Pelanggan adalah sumber informasi, sumber inspirasi, dan sumber inovasi. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, nomor 7, entrepreneur. Definisi entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur itu orang yang selalu melihat opportunity in uncertainty. Jadi setiap ada hal yang uncertainty, buat entrepreneur itu peluang. Sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang bermasalah, semua itu intinya adalah peluang. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi dengan 7 poin ini dan dengan semua yang disampaikan Pak Andreas Nanan, seharusnya kita tidak bertanya-tanya lagi bagaimana melihat peluang, karena semua udah jelas, ada 7 poin tadi. Dan tadi Pak Andreas Nanan juga menyampaikan P3K, pertolongan pertama pada krisis itu 3 sikap ya. Sikap kita positif, produktif, dan proaktif. Dengan 3 sikap ini kita selalu dapat pertolongan pertama pada krisis. Terima kasih Pak Andreas Nanan, luar biasa sekali ilmunya, dan saya lihat jelas banget buat kita yang mau belajar entrepreneur. Memang ini ilmu dan kemampuan yang penting, karena rasa-rasanya ketika dijelaskan oleh Pak Andreas Nanan, ilmu entrepreneur ini ilmu yang membuat kita tidak pernah mati langkah. Ketika tadi dijelaskan seperti itu, ternyata peluang ada di mana-mana. Mengutip puisinya Pak Ciputra ya, ada yang melihat tapi nggak berpikir, ada yang berpikir tapi tidak berkesan, ada yang berkesan tapi tidak action. Sudah action gagal, tapi entrepreneur gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Semoga semua yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat, konkret, bisa memberikan solusi konkret buat kita semua. Salam sehat, salam transformasi. Saya juga umumkan kalau mau melihat peluang lagi, minggu depan tanggal 30 masih ada program KTC, Kingdom Transformer Community. Program ini akan dibawakan oleh Bapak Markus Kristianto. Ya, jadi ini sudah lebih spesifik lagi. Bagaimana kita bisa mengupgrade nilai. Tadi Pak Andreas Nanan bilang adding value, itu salah satu menciptakan peluang. Nah, ini adding value lewat kemasan. Jadi bagaimana kita mengupgrade nilai produk kita lewat packaging yang menarik dan menjual. Tanggal 30 jam yang sama, jam 19.00, dibawakan oleh Pak Markus Kristianto. Beliau ini orang di balik suksesnya produk-produk Vision, beliau yang mendesainnya. Ya, ini acara kemarin, dan terima kasih kita semua yang bertahan sampai di akhir. Saya yakin Anda sudah bisa bagaimana menciptakan peluang, melihat peluang, dan mengubah krisis jadi peluang. Kita sudah Pak Oscar. dengan ya. Pak Oscar, sorry, interupsi sedikit sebelum itu. Pak Mail bisa ditampilkan untuk yang IG-nya Kingdom Transformer. Jadi bagi teman-teman tadi yang masih ada chat dan pertanyaan yang belum terjawab, bisa follow IG-nya Kingdom Transformer. Nanti kita akan bantu jawab di sana juga nanti. Oke, terima kasih Pak Oscar. Ya, terima kasih Pak Jacob. Kita tadi sudah mengawali dengan doa, kita juga mengakhiri dengan doa. Mari kita sama-sama satukan hati, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan, acara ini telah berlangsung lancar Tuhan. Terima kasih buat Pak Andreas Nanan yang sudah berbagi ilmunya kepada kami semua Tuhan. Dan biarlah kami yang belajar dari ini Tuhan, melihat ini semua juga merupakan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa belajar, sehingga krisis ini tidak menjadi masalah, tapi menjadi peluang. Ketika kami tahu apa yang kami harus lakukan, ketika kami tahu solusi-solusi apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, salam sehat, salam transformasi. Sampai jumpa di episode ke-8 tanggal 30 Mei ya.
akhir bulan ini. Terima kasih, salam.